Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Suryani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pringsewu. Saya bertugas di UPT SD Negeri 2 Nusa Wungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Sekolah kami terletak di antara perbatasan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya merasa lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang bagaimana mendidik murid yang berpusat kepada murid serta menciptakan budaya-budaya positif yang ada pada lingkungan. Dalam program guru penggerak ini belajar menjadi guru yang kreatif, mandiri, inovatif, dan mampu berkolaborasi. Saya banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih program guru penggerak. Saya lebih senang saat belajar di kelas karena kelasnya lebih indah. Saya lebih disiplin saat membuat keyakinan. Saya sangat senang membuat jari-jari kubus dari kertas karton. Saya sangat senang melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, Ya, pun. bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Ada sedikit pantun buat Bapak Ibu. Lautan luas warnanya biru, ada ikan, gurita, dan cumi. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya akan melakukan sosialisasi. Izin share screen ya Bu ya, Bapak. Ya, Bu. Bagaimana, sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya. Perkenalan sedikit, mungkin semua sudah pada kenal ya sama saya. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani, saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pringsewu. Di sini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap individu dapat menjadikan manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa pendidikan menurut Hajar Dewantara? Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa hal positif, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memanusiakan peserta didik serta mengembangkan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunto, Tuturi Handayani, serta pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan itu memuat profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini kita sebagai seorang guru mengharapkan
peserta didik kita itu memiliki profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mereka dapat menjalankan ajaran yang sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, di mana kita berharap peserta didik kita itu dapat mengenal dan menghargai budaya lain, mereka mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila mandiri. Kita berharap kita nantinya memiliki ide atau gagasan yang sesuai dengan situasi-situasi yang hadapi. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila bergotong royong. Yang kita harapkan dari profil pelajar Pancasila bergotong royong ini adalah peserta didik kita itu mampu berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini murid-murid kita itu nanti bernalar untuk memproses suatu informasi. Mereka mampu mengevaluasi dan menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Mereka mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal dan bermanfaat dan berdampak ke depannya. Selanjutnya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, tentunya kita sebagai seorang guru harus memiliki nilai dan untuk melaksanakan peran-peran kita. Nah, nilai apa yang harus kita miliki? Yang pertama yaitu nilai mandiri. Kita harus memiliki nilai mandiri untuk berkembang, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih maju. Selanjutnya yaitu nilai reflektif. Kita mampu mengevaluasi diri kita mampu mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya ada kolaboratif ya. Seorang guru harus memiliki nilai kolaboratif supaya kita bisa melakukan kerjasama yang baik antar rekan sejawat ataupun dengan peserta kita. Selanjutnya yaitu nilai inovatif. Kita sebagai seorang guru tentunya harus memiliki nilai inovatif untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Dan yang pasti tidak kalah penting yaitu nilai berpihak pada murid, di mana kita harus mengetahui potensi, minat, bakat, dan kebutuhan kita dalam proses pembelajaran. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari nilai-nilai yang kita miliki ini, kita dapat menjalankan peran-peran kita, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, kita harus memiliki visi. Mengapa seorang guru harus memiliki visi? Tentunya supaya kita dapat menentukan arah langkah dalam melakukan pembelajaran. Dengan apa? Yaitu dengan pemetaan kekuatan. Melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif, yaitu inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif Bagja ini merupakan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan, di mana hal ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah dimiliki oleh kita, lalu mencari cara untuk mempertahankan serta memunculkan strategi-strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari melakukan pemetaan kekuatan ini, misalnya kita memetakan kekuatan yang ada di lingkungan sekolah kita, itu ada kepala sekolah, ada guru, rekan sejawat, peserta didik, kemudian lingkungan sekolah bagaimana, dan tentunya itu berkaitan dengan pengawas dan dinas pendidikan. Apakah kekuatan tersebut itu dapat saling mendukung untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Tentunya ketika kita akan melakukan suatu perubahan, kita melakukan suatu budaya yang positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif ini adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang terterapkan di sekolah. Kita sebagai seorang guru ya, masih banyak yang memiliki ilusi kontrol gitu. Kita masih memiliki ilusi bahwa kita itu dapat mengontrol murid, kita itu
meyakini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita masih berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan bahkan kita masih berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, seharusnya di dalam budaya positif ini kita harus merubah paradigma stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Tentu tidak bisa ya. Stimulus respon ini kita harus merubahnya menjadi ke teori kontrol. Yang pertama, pada paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita harus merubah nih paradigma ini menjadi ke teori kontrol. Menjadi apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya pada stimulus respon, di situ diyakini bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol kita. Tapi yang sebenarnya adalah pada teori kontrol itu hanya diri kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan pada stimulus respon selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon juga di situ meyakini bahwa pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Dan sedangkan dalam teori kontrol ini suatu kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada lagi kita meyakini bahwa dengan pemaksaan itu semuanya akan berjalan gitu. Dalam stimulus respon ini model berpikirnya masih menang kalah, tetapi dalam teori kontrol ini kita memiliki model berpikir menang-menang. Tidak ada lagi menang kalah, kalah menang, yang ada itu adalah menang-menang. Bagaimana untuk mencapai suatu itu dapat dilaksanakan dengan baik? Tentunya dengan disiplin. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tetapi dalam budaya kita maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain Diri untuk mendapatkan membuat kepatuhan. orang Bahkan menggali kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini kita masih ya, disiplin itu kayak pemaksaan. Itu pada awalnya saya juga berpikir seperti itu. Adalah suatu proses belajar. Ketika seseorang melakukan sesuatu itu dengan motivasi internal yang berasal dari diri sendiri, insya Allah nanti akan tercipta disiplin yang positif. Karena ada beberapa motivasi yang menjadi alasan seseorang itu melakukan sebuah perilaku. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini ada motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kita berpikir apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Selanjutnya itu motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang kita lakukan itu seperti ada alasannya itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, tetapi ketika motivasi yang kita lakukan itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ini. Nah, tentunya ketika kita memiliki motivasi ini, maka akan tercipta suatu, kita akan merasa merdeka, tidak ada lagi paksaan di dalam diri kita. Nah, merdeka itu apa sih menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu di sini apakah sudah merdeka? Apakah kita sudah merasa lahir dan batinnya itu tiada lagi terperintah. Jadi saat kita dengan tanggung jawab melakukan hal yang sudah menjadi kewajiban kita tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta atau perlu diawasi, baru kita melakukannya dengan baik dan benar,
itu berarti kita sudah merdeka. Apakah kita sudah berdiri di atas kekuatan sendiri? Saat kita memiliki komitmen untuk terus belajar dan memampukan diri agar bisa mandiri menjadi hidup, mengusahakannya tanpa harus terus bergantung dengan bantuan orang lain. Apakah sudah kita seperti itu? Selanjutnya, apakah kita sudah mengatur tertibnya hidup kita sendiri? Saat kita menyadari bahwa kemerdekaan ialah buah kedamaian yang tercipta dari tertibnya hidup bersama-sama. Kita memiliki komitmen menjaga tertibnya hidup itu sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, atau penduduk dunia. Jadi kita bisa berintrospeksi diri, kita berpikir apakah kita sudah merdeka, apakah ketiga-tiganya ini sudah ada pada diri kita. Gitu. Nah, untuk menciptakan suatu hal yang menjadikan budaya positif itu tentunya hanya di dalam lingkungan kelas itu harus memiliki peraturan ya. Peraturan kelas ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang positif untuk menjadikan budaya yang positif. Setiap peraturan yang kita buat itu tentunya kan ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikan apa yang akan kita tuju? Silakan yang mau menjawab, teman-teman. Ya, silakan. Tanggung jawab. Iya, ketika kita sudah membuat satu peraturan dan peraturan ini dijadikan sebuah keyakinan di dalam kelas kita ya, itu akan menimbulkan suatu nilai kebajikan yang akan kita harapkan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, di situ peserta didik atau murid-murid kita ditanamkan untuk memiliki sikap tanggung jawab. Selanjutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang diharapkan? Ya, silakan. Menghormati orang lain. Iya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi ketika kita meyakini sebuah keyakinan di mana kita dilarang mengganggu orang lain, otomatis di dalam diri kita, di dalam diri murid juga tertanam nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Misalnya ada lagi peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas yang akan menciptakan nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Ya, bisa menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Selanjutnya ini ada dilarang melakukan kekerasan. Ya. Ini nilai kebajikan apa yang kita tuju dengan dilarang melakukan kekerasan? Keselamatan. Ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi di dalam kelas ya kita membuat sebuah peraturan. Itu nantinya kita praktekkan Bapak Ibu di dalam kelas itu. Kita bikin kesepakatan dengan murid-murid kita sebelum memulai pembelajaran yang nantinya kesepakatan itu kita jadikan sebuah keyakinan. Jadi murid-murid itu menulis sendiri, menentukan sendiri kesepakatan apa yang akan ia buat. Nanti kita tempelkan itu, nanti murid itu akan membacakan apa yang ia harapkan untuk menertibkan diri sendiri gitu ya. Selanjutnya di sini ada dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikan apa yang dituju dengan dilarang? Iya, kesehatan. Iya, pasti kesehatan ya, Bu ya. Selanjutnya ada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai kebajikan apa yang kita tuju? Melatih kesabaran, bukan, Bu? Ya, menghormati orang lain, kesabaran. Di sini peserta didik ini diajarkan untuk memiliki sikap sabar gitu dan menghormati orang lain. Lalu gunakan masker. Ini kesehatan dan keselamatan ya. Terus selanjutnya jangan berlari di depan kelas atau koridor. Juga termasuk nilai kebajikan yang diharapkan yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, kadang kita sering ya Bu ya, Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita sering memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Padahal penghargaan ini dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena dengan penghargaan itu dapat menjadikan seseorang itu merasa terhukum, dapat mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Seharusnya kita itu dapat menilai prestasi atau dapat menilai kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita ya, tanpa harus diberikan penghargaan gitu kepada anak-anak. Kita bisa melakukan motivasi yang lain
selain dengan memberikan penghargaan. Nah, sebagai seorang guru sering sekali ya ada hal-hal yang tidak kita harapkan pada murid kita. Kalau anak yang berprestasi kita kasih penghargaan. Terus anak-anak yang melakukan kesalahan kita kasih hukuman. Nah, antara hukuman dan konsekuensi itu sama tidak Bapak Ibu? Beda. Tidak. Sekarang saya ada kasus ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Hukuman. PJOK? Hukuman. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Mirip. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi. Udah mulai bingung ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin? Kalau konsekuensi tergantung nanti itu sudah aturan dari awal atau bukan, menurut saya. Ada yang lain? Ya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu ada seperti tanggung Kesepakatan. jawab. Sebelumnya ada Tanggung jawab. bertanggung jawab Ada atas kesepakatan. tindakan yang dilakukannya. Ya, ada sebab akibat saling berkaitan ya. Terus kalau seandainya nih lari mengelilingi lapangan itu bisa tidak dijadikan suatu bentuk kayak pemanasan dalam pelajaran PJOK? Bisa. Jadi. Ya, ketika dia terlambat itu kan disuruh lari 2 kali itu sebagai bentuk pemanasan juga dalam pelajaran PJOK. Bisakah dia menjadi konsekuensi? Bisa jadi. Bisa, tapi itu harus dikomunikasikan Iya, dulu kan. Ya, Jangan ini langsung. ya ini termasuk konsekuensi setelah disepakati ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Lalu yang kedua, buat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi dalam konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu ada paksaan, terus mendorong anak itu menyakiti diri sendiri, konsep dirinya itu jadi buruk, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadi ketika dia punya kesalahan, dia berusaha untuk menyembunyikannya karena takut mendapat hukuman. Terus dalam hukuman itu pasti ada rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, bahkan merasa tak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi ini konsep diri yang baik gitu. Ketika kita tadi menumpahkan air di lantai, kita harus membersihkan lantai itu konsekuensinya karena kesalahan yang kita lakukan. Di sini kita diajarkan untuk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan serta kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena setiap manusia itu dalam melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasan dari kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar cinta kasih, terus ada penguasaan, ada kesenangan, terus ada kebebasan, dan yang terakhir itu survival, itu bertahan hidup ya. Kita sebagai seorang guru tentunya dalam melakukan pembelajaran kita sering ya menemukan murid-murid yang tidak sesuai yang kita harapkan.
nih terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Atau mungkin ada yang datang terlambat, atau mungkin ada yang memang tidak melaksanakan peraturan, tidak memakai seragam. Yang akan Bapak Ibu lakukan apa jika bertemu murid yang seperti itu selama ini? Diberi pengertian, Diberi pengertian seperti apa? dinasehati bahwa itu tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kita sebagai seorang guru ini ada 5 posisi kontrol ya dalam budaya positif ini. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir itu manajer. Kita sebagai seorang guru ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada murid gitu, ada masalah-masalah yang tidak sesuai, kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Ini ada beberapa contoh ya, ketika kita menjadi guru dengan posisi penghukum, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu sampai tunjuk-tunjuk tangan, tunjuk-tunjuk muka. Kamu kenapa nggak ngumpul PR? Terus bisa juga nyindir-nyindir. Dan siapa ya kemarin ada yang tidak ngumpulin PR? Gitu. Itu kan jadi membuat siswanya itu merasa bagaimana gitu. Bisa juga gitu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Nah, dari kontrol kita sebagai seorang penghukum ini, itu hasilnya nanti murid kita itu akan memberontak, mereka akan menyalahkan orang lain, terus berusaha berbohong, pasti itu akan terjadi. Nanti dampaknya ketika kita menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol penghukum ini, murid itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah? Kita ceramah panjang lebar dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini, ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu ibu sekali ngajarin kalian seperti ini, ibu stres gitu. Itu kan nanti dampaknya itu apa? Siswa itu nanti sering menyangkal, berbohong, menyembunyikan sesuatu gitu. Terus sebaiknya bagaimana ya Bu? Sebaiknya itu kita memposisikan diri kita dalam menyelesaikan masalah itu dengan posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya ada siswa yang terlambat gitu ya. Nah, kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah disepakati, apa yang kita yakini gitu, apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki masalah. Ini di situ nanti akan menguatkan pribadi anak tersebut gitu. Jadi murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kita kembalikan lagi supaya siswa itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ketika ada masalah ini kita ajak siswa itu untuk restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih, ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu memperbaiki hubungan, terus memberikan tawaran, bukan paksaan ya, tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada langkah-langkah restitusi ya, segitiga restitusi. Di sini yang pertama yaitu identitas ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita akan melakukan restitusi pada murid kita tawarkan, kamu bersedia ibu restitusi? Nah, di situ langkah yang awal ketika kita ingin menstabilkan identitas itu, kita bisa memberitahu kepada siswa kita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tuh bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Jadi biar anak itu nggak langsung merasa dihukum gitu. Nah, setelah langkah menstabilkan identitas ini, ada validasi tindakan yang salah. Bagaimana dengan validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, seorang itu melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya gitu.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Di sini kita jelaskan nilai-nilai yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Karena ketika kita ciptakan suatu budaya positif dari awalnya peraturan kelas itu dijadikan sebuah keyakinan kelas, itu nanti peserta didik itu tahu apa yang mereka yakini, bagaimana cara dia untuk memperbaiki diri ketika apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah ia yakini. Ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu dipersilahkan. Dari sosialisasi yang sudah saya lakukan tadi, mungkin ada yang masih kurang jelas. Masalah Boleh tadi, ditanyakan. Bu, restitusi apa tadi, Bu? Budaya apa tadi Restitusi. restu? Budaya positif ya, ketika kita melaksanakan budaya positif ya. Ya, itu Bu. Ya, restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kita tawarkan, Bu, misalnya ada anak nih yang tidak mengerjakan PR gitu ya. Ya, Kita maksudnya memberikan kelompok tugas. apa itu Bu Siti? Ya kembali ke kelompoknya yang baik, Bu, jadi nggak melenceng gitu, maksudnya dia nggak melenceng, nggak lepas gitu, nggak terus dia jadi anak yang sudah tidak terkendalikan gitu. Kita merestitusi mereka, kenapa kok siswa ini kok nggak ngerjain PR terus, pasti itu kan ada alasannya. Jadi kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu kan tadi tanpa nanya alasannya apa, langsung kamu ini tidak ngumpul-ngumpul PR. Nah itu boleh, tetapi ketika kita melakukan restitusi, kita tawarkan kepada murid kita itu, apa kamu bersedia untuk kita restitusi, ditanyain. Tapi Ya kan memang nanti anak harus tahu dulu ini kan, Bu, apa itu restitusi. Nanti kalau ditanya apa kamu bersedia untuk direstitusi, ya anak belum tahu masalah restitusi itu apa, Bu. Begitu dulu kan, Bu. Sebenarnya tidak harus dengan apakah kalian bersedia dengan ibu lakukan restitusi. Iya. Berarti Tidak harus dengan seperti pertanyaan-pertanyaan itu, begitu, gitu. Bu, maksudnya. Iya, dengan kontrol kita sebagai manajer, kita jelaskan kepada murid kita. Nah, ibu tahu, ibu paham, bukan kamu saja yang tidak pernah yang tidak mengumpulkan soal, mungkin orang lain pun pernah melakukan kesalahan itu gitu. Nah, coba ibu kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang kita sepakati. Sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas gitu. Apa misalnya di situ ada keyakinan kelas yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Nanti siswa itu akan menyampaikan keyakinan kelas yang sudah diyakini itu apa. Nah, menyampaikan mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah keyakinan kelas itu sudah kamu laksanakan? Belum. Kita akan menjawab sendiri. Terus bagaimana supaya kamu tuh bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Nanti siswa itu pasti akan mencari solusi, mencari cara bagaimana dia bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Gitu, Bu. Jadi kita nggak langsung nunjuk-nunjuk, kita nggak marahin siswa itu, gitu. Kita jadi tahu alasannya kenapa. Ini ada sedikit berbagi cerita di kelas saya tentang budaya positif yang selama ini saya lakukan, gitu. Dari bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya apa yang sudah dilakukan di sekolah kami gitu. Silakan Bapak Ibu menyaksikan.
Oke, terima kasih. Dari video yang sudah saya bagikan, mungkin secara tidak langsung pasti sudah banyak ya budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah Ibu dan di kelas masing-masing. Boleh berbagi? Budaya positif Bu di Sonia? ya budaya positif di Iya. kelas saya biasanya sebelum pembelajaran itu hafalan terlebih dahulu Bu. Surat-surat pendek di juz amma. Mungkin teman-teman yang lain? Sama ya. Biasanya sebelum belajar berapa menit itu baca juz amma, 5 menit atau 10 menit sampai. Ya, itu budaya positif yang dilakukan oleh Bu Reni sama Bu Sonya ya. Kita juga perlu perhatikan ya dalam proses pembelajaran itu kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita sebagai seorang pendidik, kita itu ibarat kata seorang petani. Petani itu hanya bisa mengontrol lingkungannya, lingkungan yang ada pada tanaman yang akan kita tanam. Kita menanam padi, tapi kita tidak bisa kontrol padi itu nanti akan tumbuh subur atau tidak kalau kita tidak melakukan memberikan pupuk, melakukan pengairan yang benar gitu. Nah, kita itu seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan siswa kita itu yang tidak bisa berenang, kita paksa untuk bisa berenang. Kita tidak bisa memaksakan siswa yang kecerdasannya itu tidak suka pelajaran PJOK misalnya ya, kita memaksakan siswa itu harus bisa PJOK, pelajaran PJOK, tidak bisa. Kita harus bisa menggali potensi, bakat, dan minat siswa tersebut. Tentunya dalam pembelajaran ini bagaimana caranya kita bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, bisa dengan pembelajaran dengan melakukan metode PBJL atau proyek ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar mereka itu melakukan, nggak cuma kita ceramain saja. Kayak misalnya dalam pembelajaran matematika tentang jaring-jaring kubus. Ya. Kita kalau cuma gambar-gambarin aja di papan tulis, anak itu bingung. Cuman hanya menghayal-hayal ini gimana, ini ketemu-ketemu atau tidak. Tetapi ketika kita menggunakan media yang nyata gitu, anak langsung seolah-olah kayak bermain. Karena kita ini kodratnya anak, sekarang anak SD ya, itu mereka itu masih bermain. Tapi bagaimana caranya kita mengemas usia bermain anak itu menjadi proses pembelajaran yang tanpa mereka sadari gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Cukup Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di dunia nyata ya. Di kelas masing-masing bisa menciptakan lingkungan yang positif, karena dengan lingkungan yang positif ini nanti akan menghasilkan pembelajaran yang positif. Bagaimana kita menciptakan lingkungan positif dengan keadaan kelas yang indah dipandang mata gitu, dengan sikap kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jalan-jalan ke Banyuwangi. Tidak lupa membeli selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.